Selamat sore, Bu. Perkenalkan nama saya Valencia Tobing dengan NIM 113233046. Pada sore hari ini saya akan menjelaskan tentang PBD UAS teori kita yang kita laksanakan kemarin. Dimulai pada soal yang pertama, yaitu cross join merupakan join yang merupakan himpunan bagian dari kombinasi dua atau lebih tabel yang dikenal sebagai. Jawabannya adalah C, Cartesian product, di mana cross join itu merupakan join yang menghasilkan himpunan bagian dari kombinasi dua atau lebih tabel yang dikenal sebagai produk Cartesian. Dalam konteks basis data, cross join menggabungkan setiap tabel dari tabel pertama dengan setiap baris dari tabel kedua, menghasilkan sebuah tabel baru yang berisi semua kemungkinan kombinasi dari baris-baris tersebut. Yang kedua yaitu diketahui dua buah tabel dengan nama T cabang BNI dan T cabang BNI baru. Jadi pada tabel T cabang BNI kita bisa melihat ada cabang BNI ID dan lokasi, dan di cabang BNI baru ada cabang BNI ID dan lokasi, di mana hanya ada perbedaan di lokasinya saja. Sintaks yang diperlukan untuk menggabungkan semua lokasi dari kedua tabel tersebut, sehingga seperti di bawah ini adalah jawaban saya, yaitu C, select lokasi from cabang BNI union select lokasi from cabang BNI baru. Di mana alasannya yaitu untuk menggabungkan semua lokasi dari kedua tabel tersebut sehingga menghasilkan satu himpunan gabungan yang unik dari kolom lokasi, kita menggunakan perintah SQL union. Perintah ini akan menggabungkan hasil query dari tabel cabang BNI dan cabang BNI baru, lalu menghapus duplikat untuk hanya menampilkan lokasi yang unik dari kedua tabel tersebut. Um, saya menampilkan sintaksnya di gambar saya ini melalui SQL Yoke, dan berikut adalah hasil dari sintaks yang saya gunakan tadi yang telah saya jawab sebelumnya. Yang ketiga adalah um, jadi kita di sini untuk membuat cabang BNI baru dan lokasi, di mana cabang BNI ID itu hanya satu dan lokasinya juga yang satu. Jika kita ingin menambahkan cabang BNI ID dengan BNI 001 dan lokasi Jakarta, data pada row 1 ke sebuah tabel dengan nama cabang BNI baru seperti pada tabel di bawah ini, maka sintaks yang diperlukan itu jawaban saya adalah D, yaitu insert into cabang BNI baru select all from cabang BNI where cabang BNI ID in dalam kurung BNI 001, Jakarta. Alasan saya yaitu secara keseluruhan, query ini akan mengambil semua data dari tabel cabang BNI untuk baris-baris yang cabang BNI-nya adalah BNI 001 atau Jakarta, dan kemudian memasukkan data tersebut ke dalam tabel cabang BNI baru. Berikut ini adalah hasil dari query yang telah saya jalankan. Yang keempat yaitu dari tabel T cabang BNI berikut ini akan diubah lokasi pada cabang BNI ID BNI 001 menjadi Kalimantan. Maka sintaks yang diperlukan yaitu D, update cabang BNI baru set lokasi sama dengan Kalimantan, where cabang BNI ID sama dengan BNI 0001. Jadi alasan saya membuat ini itu di soal PBD kemarin itu jawaban saya benar, tetapi uh, pada saat saya jalankan hasilnya itu error. Penyalaan SQL itu adalah perintah update yang bertujuan untuk memperbarui nilai kolom lokasi di tabel cabang BNI baru. Perintah update digunakan untuk mengubah atau memperbarui data yang sudah ada dalam tabel. Yang kelima itu, perhatikan tabel berikut ini. Ada tabel T cabang BNI dan T cabang BNI baru. Sintaks yang diperlukan untuk membuat hasil berikut adalah, jadi sintaks yang diperlukan untuk lokasi yang dimana tabel lokasi itu ada Kalimantan, Bali, dan Sibolga, yaitu saya menjawab adalah D. Select lokasi from cabang BNI baru except select lokasi from cabang BNI. Alasannya yaitu untuk menampilkan lokasi yang ada di tabel cabang BNI baru, tapi tidak ada di tabel T cabang BNI. Sintaks yang benar adalah menggunakan perintah except. Jadi ketika saya jalankan, maka dapat hasil sesuai pada soal yang ditentukan oleh soal. Berikutnya yaitu pada soal 6 dari tabel T cabang BNI berikut ini akan dilakukan seleksi data lokasi dengan kriteria cabang BNI lebih besar dari BNI 001 dengan hasil berikut ini. Maka sintaks query yang benar untuk menghasilkan di atas adalah ada 5 sintaks yang terdapat pada soal. Jadi pada soal tersebut hanya ada 2 yang benar. Jawaban saya itu adalah nomor 5 dan nomor 1 dan nomor 5. Yaitu sintaks yang nomor 1 adalah select cabang BNI ID lokasi from cabang BNI baru where cabang BNI ID lebih besar BNI 0001. Dan yang kelima yaitu adalah select cabang BNI ID lokasi from cabang BNI baru where cabang BNI ID lebih besar sama dengan BNI 004. Alasannya karena keduanya mencakup cabang BNI ID dan lokasi dengan kondisi yang relevan.
Berikut adalah hasil dari syntax query yang telah saya jalankan dan menghasilkan hasil yang sesuai dengan yang diperintahkan. Soal ketujuh, jika terdapat adanya ketergantungan antara non key, maka tabelnya harus dipecah merupakan syarat normalisasi. Jawaban saya yaitu 3NF. Karena sebuah tabel berada dalam bentuk normal ketiga atau 3NF jika sudah memenuhi syarat 2NF dan tidak ada ketergantungan sensitif antara kolom non kunci. Artinya, setiap kolom non kunci harus bergantung hanya pada kunci utama, bukan pada kolom non kunci lainnya. Yang kedelapan, normalisasi basis data penting dilakukan untuk yang pertama dan menghindari kesalahan penghapusan data yang masih dibutuhkan ketika data lain dihapus atau anomalies. Yang kedua adalah meminimalisasi ketidakkonsistenan data ketika dilakukan modifikasi pada basis data atau update anomalies. Yang ketiga ada kemungkinan penyimpanan data pada disk komputer, dan yang keempat adalah memanfaatkan penggunaan fitur sistem manajemen basis data. Jawaban yang saya pilih adalah 1 dan 2 karena pada jawaban pertama menghindari kesalahan penghapusan data yang masih dibutuhkan untuk delete anomalies itu normalisasi memisahkan data yang saling terkait ke dalam tabel yang berbeda sehingga menghindari penghapusan data yang tidak sengaja. Yang kedua itu adalah yang kelima, meminimalisasi ketidakkonsisten daripada modifikasi atau update anomalies itu karena normalisasi ini memastikan data yang sama tidak terduplikasi di beberapa tempat dalam basis data. Yang kedelapan, terdapat tabel student dan advisor yang tidak normal. Bisa kita lihat tabelnya seperti berikut. Jawaban saya yaitu uh, atribut laboratorium 1, laboratorium 2, dan laboratorium 3 adalah kelompok atribut yang mengalami perubahan. Karena dalam skema basis data menunjukkan kelompok atribut tersebut mengalami perulangan dikarenakan kondisi ini menandakan bahwa struktur basis data belum dinormalisasi yang dapat menyebabkan redundansi data dan anomali data. Yang ke-10, sebuah relasi memenuhi 2NF apabila jawaban saya yaitu A, 1 dan 4. Karena pernyataan kedua itu menunjukkan bahwa dalam 2NF atribut yang bukan kunci harus sepenuhnya bergantung pada atribut kunci. Pernyataan keempat menambahkan kunci kunci tidak boleh hanya sebagian tergantung pada bagian dari kunci komposit tersebut. Yang ke-11, diberikan relasi vendor order dengan atribut dan data masing-masing sebagai berikut. Vendor order atau vendor di dalamnya ada vendor number, vendor name, quality supplied, price per unit. Relasi ini tidak memenuhi 2NF karena jawaban saya itu 3 dan 4. Karena pernyataan 3, atribut vendor name tergantung kepada vendor no, yang merupakan salah satu bagian dari komposit K. Adalah alasan yang menjelaskan mengapa relasi tidak memenuhi 2NF karena menunjukkan ketergantungan antara atribut dan kunci. Yang ke pernyataan keempat itu atribut query supply tergantung kepada pada nom saja. Ini tidak sepenuhnya akurat berdasarkan deskripsi karena atribut ini tampaknya terkait dengan kunci komposit. 12, sebuah relasi memenuhi 3NF apabila jawaban saya relasi yaitu 1 dan 2 karena relasi yang memenuhi 3NF harus lebih dahulu memenuhi 2NF. Dan atribut yang bukan kunci tidak bisa bergantung satu sama lain dalam relasi yang memenuhi 3NF. Karena ini penting menghindari adanya ketergantungan transitif yang dapat menyebabkan anomali data. 13, relasi dengan skema berikut yaitu terlihat ada mahasiswa dengan NIM, nama, kode fakultas, nama fakultas, lama studi, alamat tidak memenuhi 3NF karena jawaban saya itu B, atribut yang bukan kunci yaitu nama fakultas bergantung kepada atribut kode fakultas. Relasi mahasiswa tidak memenuhi 3NF itu karena adanya ketergantungan fungsional di antara atribut yang bukan kunci. 14 itu kita memperhatikan ada tabel di sini. Jadi sintaks SQL menghasilkan data semua dosen yang memiliki NIP di akhir adalah angka 1. Itu saya menggunakan yaitu select all from dosen where NIP like bintang 1. Pernyataan SQL tersebut bertujuan untuk mengambil semua entry dari tabel dosen di mana nilai NIP diakhiri dengan angka 1. Jika tabel dosen pada soal 14 memiliki relasi dengan tabel cluster seperti itu gambar lihat, maka sintaks SQL berikut yang menghasilkan data dosen dengan atribut NIP dan cluster name yang berbeda. Cluster name SQA or software quality assurance adalah jawaban saya yaitu C, select NIP, nama cluster name from dosen in the joint cluster on cluster.cluster ID sama dengan dosen.cluster ID where cluster name sama dengan SQA or software quality assurance. Di mana alasannya pernyataan tersebut menggunakan operasi join untuk menggabungkan tabel dosen dan cluster menggunakan cluster ID. Kemudian itu where itu untuk digunakan untuk memperluas garis berdasarkan kelas name yang sama dengan SQA atau software quality assurance. Akhirnya seleksi digunakan untuk
memilih atribut NIP, nama, dan class name dari hasil gabungan tabel. Jadi, mekanik SQL ini itu menghasilkan data tulisan dengan atribut NIP, nama, dan class name yang berada pada class name SQA, Software Quality Assurance. Sekian dari penjelasan yang bisa saya sampaikan kepada Ibu mengenai eh, soal PBD yang telah saya laksanakan kemarin. Apabila saya memiliki salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.